Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang piezoelektrik dan data yang telah kita dapat bahwa piezoelektrik adalah suatu metode dalam menghasilkan tenaga listrik. Sebelum lanjut masuk ke materi, di sini sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok 2. Yang pertama itu ada Atik Tri Aryani, yang kedua ada Ilma Farhaini, dan yang ketiga adalah saya sendiri, Kalvin Saputra. Langsung saja lanjut ke materi. Yang pertama ini ada daftar isi yang akan kita bahas nanti. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu prinsip dasar piezoelektrik pada masing-masing prototipe, yang ketiga itu konsep dasar piezoelektriknya sendiri, terus yang keempat itu data hasil pengamatan, dan yang terakhir itu kesimpulan. Oke, jadi yang pertama ada pendahuluan. Untuk piezoelektrik sendiri adalah bahan yang dapat menghasilkan energi listrik ketika diberikan tekanan serta regangan secara mekanik, begitupun sebaliknya. Untuk material piezoelektrik sendiri merupakan material yang terbuat dari silikon atau germanium yang mampu menghasilkan energi listrik ketika mengalami defleksi. Sebaliknya, saat diberi tegangan akan terdefleksi. Material piezoelektrik dapat mengalami defleksi dengan diberi tekanan secara langsung atau digetarkan melalui media perantara seperti cantilever. Pemberian tekanan secara langsung akan menghasilkan tegangan piezoelektrik yang sebanding dengan gaya tekan. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip piezoelektrik dalam polisi tidur yang kami ambil dari artikel. Di sini prinsipnya ban kendaraan akan memberikan tekanan pada sistem mekanik polisi tidur piezoelektrik dan menyebabkan terjadinya perubahan energi mekanik menjadi energi vibrasi. Energi vibrasi akan diteruskan ke sistem cantilever sehingga menyebabkan material piezoelektrik mengalami defleksi dan menghasilkan tegangan listrik. Nah, di sebelah kanan ini ada struktural dalam prinsip piezoelektrik. Yang pertama itu energi mekanik. Energi mekanik itu sering disebut dengan energi yang terkandung dalam gerakan polisi tidur dalam fisika. Di sini, energi mekanik akan diserap oleh sistem mekanik polisi tidur, dan sistem mekanik akan menghasilkan energi vibrasi yang sering kita sebut juga dengan energi yang terkait dengan getaran atau tekanan osilasi yang dihasilkan oleh gerakan tersebut. Dari energi vibrasi diserap oleh sistem cantilever piezoelektrik yang berfungsi sebagai struktur mekanik yang terdiri dari balok batang yang terjepit pada satu ujung dan bebas bergerak pada ujung lainnya. Ketika diberi tekanan, blok akan membengkok dan menekan sistem piezoelektriknya. Yang selanjutnya, dari sistem cantilever itu akan menghasilkan energi listrik dalam tegangan impuls, yang dimana yang dimaksud dengan tegangan impuls di sini merupakan energi yang dihasilkan dari sistem cantilever ini bersifat energi yang besar tetapi sebentar dalam waktu yang singkat, yang dimana secara tidak langsung sistem cantilever akan menghasilkan denyutan energi yang akan diserap oleh harving energi atau pemanen atau pengumpulkan energi dengan menghasilkan energi dalam bentuk DC, sehingga keluarnya nanti akan berupa energi listrik dalam bentuk DC yang akan diserap dan disimpan di media penyimpanan baterai. Selanjutnya akan membahas konsep piezoelektrik dalam polisi tidur. Di sini konsep yang diambil yaitu sistem mekanik polisi tidur merupakan bagian polisi tidur piezoelektrik yang dikenal dengan kontak langsung ban kendaraan, di mana sistem mekanik polisi tidur ini dirancang untuk menahan beban masukan sebanyak 2.707,49 Newton dengan memanfaatkan beban 2 pegas yang bisa dilewati satu ban mobil dengan konstanta pegas 75.558,24 Newton per meter, yang merupakan sistem cantilever-nya merupakan suatu sistem yang terdiri atas alas sistem cantilever, penahan, klem, plat cantilever, dan material piezoelektrik. Sistem cantilever ini
merupakan sistem yang dapat memuat maksimal 5 plat cantilever, yang dimana di sebelah kiri ini terdapat sebuah prototipe yang dikembangkan oleh ITB yang telah dipublikasi. Di sini dapat kita lihat bahwa banyak sekali komponen-komponen yang dibutuhkan dalam konsep piezoelektrik polisi tidur ini, seperti kapasitor, klem, piezoelektrik, plat cantilever, batang pengetuk, sistem mekanik polisi tidur, sistem cantilever, dan back converter, yang masing-masing memiliki peran dalam pemanfaatan piezoelektrik sesuai dengan sistem perancangan konsep dari polisi tidur tadi. Di sini data yang didapatkan dari hasil prototipe dari ITB tadi ini menghasilkan tegangan yang kecil karena ini merupakan suatu prototipe piezoelektrik. Di sini pada detik ke 200 second ini memperoleh sebanyak 75 mV, dan detik ke 600 second ini memperoleh 150 mV, dan pada 800 second itu memperoleh 300 mV. Dan terakhir data menjelaskan bahwa pada detik 1200 second itu memperoleh 375 mV. Hal ini disebabkan transmisi energi mekanik polisi tidur piezoelektrik ke dalam sistem cantilever piezoelektrik belum berjalan secara optimal. Tekanan yang belum optimal disebabkan oleh batang pengetuk polisi tidur pada sistem cantilever itu menekan sistem cantilever piezoelektrik dengan tidak maksimal, sehingga akibatnya lindasan ban kendaraan yang tidak selalu berada tepat di bagian pusat sistem mekanik polisi tidur itu tidak mengenai pusat dari piezoelektriknya sendiri, sehingga tekanan itu akan sedikit berkurang dan tentunya menghasilkan energi yang berkurang juga. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip piezoelektrik tentang tangga, yaitu setiap kali seorang menindih atau menekan tangga bahan piezoelektrik akan menghasilkan tegangan listrik. Tegangan ini kemudian dapat dikumpulkan dan disimpan untuk digunakan sebagai sumber listrik untuk berbagai keperluan seperti penerangan atau pengisian peralatan elektronik. Yaitu yang penjelasan tentang di gambar itu ini merupakan salah satu prinsip piezoelektronik pada tangga, yaitu yang satu getaran mekanis, yang kedua itu bahan piezoelektroniknya, terus dikonversi statik dan menjadikan sebagai yang penyimpanan, terus dijadi muatan dan perangkat untuk penyimpanan pada listrik. Ini juga ada konsep piezoelektronik pada tangga, yaitu rantaian konversi dimulai dengan sumber energi mekanik tangga. Perangkat pada tangga menghasilkan tangga dan diubah menjadi listrik melalui elemen piezoelektronik. Listrik yang akan dihasilkan selanjutnya akan dibentuk oleh konversi statik sebelum dimulai ke sistem penyimpanan atau beban perangkat listrik. Dalam penelitian ini, sebelum mengembangkan generator piezoelektronik tangga, penting untuk dilakukan diawali dengan identitas sumber. Di samping itu adalah satu konsep dari piezoelektronik pada tangga. Di sini juga ada data hasil penelitian pada piezoelektronik pada tangga. Dicatat berapa keluaran tegangan dan arus perselisihan injakan. Ini dilakukan karena efek dari titik injakan dan juga posisi tegak tubuh manusia yang tidak memiliki kekuatan yang sama pada saat menginjak prototipe ini meskipun berat atau bebannya sama, sehingga akan diambil rata-rata dari 13 kali injakan tersebut. Di sini ada juga hasil dari data hasil penelitian pada piezoelektronik pada tangga, yaitu beratnya dengan berat 36 kg dan akan menghasilkan tegangan 1,01 volt dan harusnya yaitu 4,9 ampere dan dayanya 4,95 miliwatt. Dengan data kedua yaitu dengan berat 48 kg dan akan menghasilkan tegangan 1,18 volt dan arusnya yaitu 6,07 miliampere dengan daya 7,16 miliwatt. Dan juga di sini juga ada berat dengan berat 56 kg
dengan tegangan 1,26 volt dan akan menghasilkan arus 7,07 miliampere. Dan dayanya yaitu dengan 8,91 miliwatt. Dan juga ada dengan berat 62 kg dan tegangannya akan menghasilkan tegangan 1,33 volt dan harusnya yaitu 10,07 miliampere dengan daya 13,39 miliwatt. Dan ada juga berat terakhir yaitu dengan 70 kg. Tegangannya yaitu akan menghasilkan tegangan 1,47 volt akan menghasilkan arusnya yaitu 11 miliampere dan dayanya yaitu 16,17 miliwatt. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip piezoelektrik pada curah hujan. Jadi, ketika terjadi kontak berupa tekanan atau getaran, piezoelektrik akan mengeluarkan muatan listrik. Nah, perubahan muatan listrik ini akan menimbulkan pulsa arus. Dalam sistem ini juga diperlukan sebuah sensor yang akan digunakan untuk memonitor tegangan yang dihasilkan oleh piezoelektrik karena hujan yang mengenai piezoelektrik. Untuk bahan piezoelektrik ini akan dipasang di atap rumah sehingga tekanan atau getaran yang diakibatkan oleh air hujan akan mengenai bahan piezoelektrik tersebut sehingga akan menghasilkan tegangan listrik. Jadi untuk prinsip piezoelektrik pada curah hujan, ketika ada beban mekanis jatuh kemudian akan diproses oleh transducer piezoelektrik, kemudian ke konverter statis, dan yang terakhir ke unit penyimpanan atau beban listrik. Oke, selanjutnya ada konsep piezoelektrik curah hujan. Jadi konsep ini terdiri dari konverter energi berupa piezoelektrik yang akan mengkonversi energi kinetik hujan ke energi listrik, yang nantinya energi listrik ini akan digunakan untuk menyalakan sebuah beban berupa rangkaian LED. Selain itu, pada sistem ini juga terdapat sebuah sensor tegangan yang digunakan untuk memonitor tegangan yang dihasilkan oleh piezoelektrik. Nilai tegangan ini akan dibaca oleh sebuah Arduino, yang nilai tegangan ini akan ditampilkan ke TFT LCD. Bisa dilihat pada diagram ketika curah hujan menekan bahan piezoelektrik melalui indikator LED akan menghasilkan sensor tegangan, dan sensor tegangan ini akan dibaca oleh Arduino. Kemudian LCD akan membaca berapa daya listrik yang dihasilkan. Selanjutnya ada data hasil penelitian pada piezoelektrik curah hujan. Jadi sistem ini dicoba pada kondisi berangin dan hujan. Air yang jatuh ke piezoelektrik diukur untuk menentukan besar curah hujan yang terjadi. Selain itu, pada kondisi berangin, kecepatan angin juga diukur untuk menentukan pengaruh tegangan yang dihasilkan dari piezoelektrik dengan kecepatan angin. Jadi berdasarkan penelitian, pada kecepatan angin sebesar 0,3 meter per sekon dan curah hujan sebesar 1,4 mm menghasilkan tegangan sebesar 20 volt. Kemudian pada kecepatan angin 0,8 meter per sekon, curah hujan sebesar 3,1 mm menghasilkan tegangan 25 volt. Kemudian pada kecepatan angin 0,9 meter per sekon, kemudian curah hujan 3,7 mm menghasilkan tegangan 28 volt. Pada kecepatan angin 1,1 meter per sekon dan curah hujan 4,3 mm menghasilkan tegangan 30 volt. Dan yang terakhir pada kecepatan angin 1,3 meter per sekon dan curah hujan 4,5 mm menghasilkan tegangan 39 volt. Selanjutnya penutup, di sini terdapat kesimpulan di mana dari definisi piezoelektrik konsep dan tadi kita bahas data hasil penelitian dari prototipe piezoelektrik, di mana kita menyimpulkan bahwa piezoelektrik itu merupakan sifat bahan tertentu yang dapat menghasilkan arus listrik ketika diberi tekanan mekanis. Piezoelektrik dengan ukuran yang lebih besar dan tebal dapat menghasilkan energi yang lebih besar pula. Pemberian kecepatan dan gaya yang lebih besar juga dapat menambah besarnya energi listrik yang dihasilkan. Tetapi, gaya yang terlalu besar dapat membuat piezoelektrik menjadi cepat rusak. Dapat kita lihat bahwa di sebelah kanan itu ada ilustrasi tentang piezoelektrik. Ketika piezoelektrik ditekan dengan kuat, maka akan menghasilkan energi yang besar juga.
Tetapi dengan tekanan yang kuat itu beresiko untuk merusak komponen dari piezoelektrik itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 2. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.